Selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita lanjutkan topik kita PHP yang ke-12, yaitu hit counter dan buku tamu. Iya, apa itu program hit counter atau visitor counter? Merupakan program yang berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai pencatatan jumlah pengunjung pada suatu website. Contohnya kita buat website di sekolah. Kita mau lihat dalam satu hari itu ada berapa pengunjung website kita. Ya, itulah dia tujuan untuk program hit counter. Lalu yang kedua, program buku tamu. Merupakan program yang disediakan pemilik website sebagai media bagi pengunjung untuk memberikan masukan ataupun saran secara langsung lewat pengisian data. Jadi pengisian data ini nanti selanjutnya akan digunakan untuk melakukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan. Iya. Lalu bagaimana? Apa langkah-langkah untuk merancang program hit counter? Iya. Yang pertama kita rancang database dan tabel. Di sini sudah kakak buat nama database-nya dia counter, nama tabelnya dia visitor. Lalu fieldnya nanti dia namanya kita buat data, tipe datanya kita buat integer, prosesnya atau lainnya nanti dia 11. Jadi kalau sudah kita buat fieldnya nanti nama fieldnya data, lalu kita beri dia nilai. Berapa nilainya? Kita kasih dia nilai 0. Jadi nanti kalau sudah kita beri dia nilai 0, maka hasilnya nanti seperti ini dia dek. Lihat data dia 0. Maka kita lihat di web browser. Perhatikan di sini sudah kakak buat nama database-nya counter, nama tabelnya visitor. Iya, sudah kita tentukan tadi struktur fieldnya, maka perhatikan dia. Inilah dia hasilnya kalau sudah kita isi datanya. Bisa ya? Lalu selanjutnya, setelah selesai kita rancang database dan tabel, maka kita buka dia file baru di Dreamweaver. Kita buat namanya nanti dia counter.php. Iya, kalau sudah kita buka file baru, maka kita ketiklah program berikut ini. Iya, di sini sudah kakak buat programnya. Kita lanjutkan saja langsung ke Dreamweaver. Iya, lihat nama filenya tadi counter.php. Jangan lupa buka dia tag PHP, lalu buat dia koneksi, lalu aktifkan database yang akan digunakan. Lalu nanti kita buat di sini perintah MySQL query update visitor set data sama dengan data tambah 1. Jadi fungsi perintah update visitor di sini berarti untuk memperbaharui data di dalam isi tabel visitor. Lalu kita tutup dia tag PHP. Lalu mau kita tampilkan hasil atau jumlah pengunjungnya, maka kita buatlah dia di situ dia perintah HTML. Buka dia perintah HTML, buka dia body. Lalu kita buatlah dia misalnya jumlah pengunjungnya itu kita buat dia rata tengah, maka kita buat dia align center. Kalau sudah kita buka lagi dia tag PHP, lalu kita buat dia variabel yang baru, namanya string result sama dengan MySQL query select bintang from visitor. Jadi fungsi select bintang from visitor ini deh untuk menyeleksi data dari tabel visitor. Lalu kita buat lagi dia variabel baru string row. String row sama dengan MySQL page assoc. Buka kurung dia string result. Ya, jangan lupa di setiap baris perintah diakhiri dengan tanda baca titik koma. Lalu kita tampilkan dia. Echo string row buka kurung siku petik tunggal dia data. Petik tunggal tutup kurung siku lalu titik koma. Lalu kita close MySQL close buka kurung tutup kurung titik koma lalu tutup dia tag PHP. Bisa ya? Maka kita lihat hasilnya di web browser. Lalu kita lihat di sini. Kita jalankan dulu dia localhost counter.php.
Ya, lihat di sini dia satu sudah ada isinya satu. Dari mana isinya satu? Ketika kita buka dia localhost counter titik php, maka dia otomatis pengunjungnya satu. Jadi kalau kita refresh dia, kita lihat dia, maka jumlah pengunjungnya berapa sekarang? 2. Kalau kita refresh lagi dia, maka berapa jumlah pengunjungnya? Iya, sudah 5. Untuk melihat hasilnya, maka kita lihat dia di dalam database counter table visitor. Lihat, perhatikan datanya sudah 5. Berarti sudah perintahnya sudah benar. Bisa ya sampai di sini? Kalau bisa supaya kita lanjut program yang kedua. Nah, program yang kedua dia untuk program buku tamu. Iya. Di sini juga sudah kakak rancang nama database-nya. Database-nya tetap kakak buat di situ dia counter. Lalu kakak tambahkan nanti tabel baru namanya buku tamu dengan field-nya. Nanti di sini field-nya yang pertama dia ada nama, ada email, ada HP, ada komentar. Di datanya kita buat saja dia varchar, field size-nya nama 20, email 20, HP 20, komentar dia 25. Iya, kita buka lagi di web browser. Perhatikan, iya, tadi sudah kakak ingatkan juga ketika di CM-nya. Kalau nama database-nya tetap kakak buat dia counter, tapi nama tabelnya menjadi buku tamu. Nah, perhatikan, kita lihat dia strukturnya. Ada nama, email, HP, dan komentar. Bisa ya? Iya, kalau sudah kita rancang database ya, maka kita buka lagi Dreamweaver. Di Dreamweaver-nya kita buka dia file baru, namanya kakak buat dia buku tamu titik php. Kalau sudah kita buka filenya, maka kita rancang tampilan berikut. Iya, di sini nanti hasil rancangan tampilannya seperti ini. Jadi ada formulir buku tamu, lalu nanti ada di situ nama, email, HP, komentar. Lalu ada di situ tombol simpan dan batal. Iya, kita lihat di Dreamweaver. Perhatikan, sudah kakak buat tadi buku tamu. Lalu kita aktif di tab di desain. Iya, seperti biasa kalau kita mau merancang tabel, jangan lupa yang menambahkan objek form. Iya, yang mana objek form Kak? Iya, kakak ingatkan kembali garis putus-putus berwarna merah. Kalau sudah kita sisip form, maka yang berikutnya kita sisip tabel. Iya, di sini sudah kakak sisip satu tabel. Lalu berapa jumlah rows-nya? Iya, barisnya di sini nanti dia ada 5. Kolomnya dia ada 2. Lalu kita sisiplah text field. Perhatikan di sini. Untuk nama text field-nya kakak buat dia nama. Jangan lupa ya, Dek, kalau kita menyisip yang namanya suatu objek harus kita beri juga dia nama. Di bagian mana, Kak? Di bagian text field. Lalu yang kedua, untuk objek email, kakak buat namanya email. Lalu untuk yang HP, kakak buat dia THP. Lalu yang terakhir, komentar. Iya, komentar, maka perhatikan teksturnya kakak buat dia komen. Lalu di sini ada kakak sisipkan di sini button. Button ada 2, yang pertama dia simpan, yang kedua nanti kita ganti dia di bagian value-nya. Iya, ingat kalau dia simpan, action-nya kita buat dia submit. Tapi kalau dia batal, maka kita buat di sini action-nya reset form. Bisa ya? Oke, kalau sudah selesai kita rancang, maka kita beri dia action-nya. Caranya bagaimana? Iya, kita tandai objek form-nya. Iya, di sini perhatikan kita tandai objek form-nya, maka perhatikan pada bagian action.
Ya, di sini namanya kakak buat simpan tamu titik PHP. Kalau sudah kita simpan filenya, tekan saja Ctrl S. Saya. Lalu kalau sudah kita atur tadi nama objeknya, maka yang berikutnya kita buka lagi dia file yang baru. Apa nama filenya? Ya, nama filenya harus sama dengan nama action di file buku tamu. Tadi di file buku tamu nama actionnya kakak buat simpan tamu titik PHP, maka file baru yang kita buka pun namanya harus simpan tamu titik PHP. Kalau sudah nanti kita buka, maka kita ketikkanlah dia program berikut. Oke. Langsung kita buka saja ke Dreamweaver. Ya, lihat simpan tamu, maka kita ketiklah dia programnya. Gitu, seperti biasa kita buka tag PHP, lalu kita buat koneksi, lalu kita aktifkan database yang kita gunakan. Lalu kita tentukan variabel variabel baru, berarti string nama sama dengan string post, buka kurung siku, petik tunggal T nama, petik tunggal tutup kurung siku, titik koma. Iya. Untuk string email pun seperti itu, sama dengan string post T email, string HP sama dengan string post THP. String comment sama dengan string post T comment. Perhatikan, T nama ini dari mana asalnya, Kak? Iya, T nama ini tadi nama objek yang kita berikan untuk nama. Ingat ya, lalu T email juga untuk nama objek email. Oke, kalau sudah maka kita buat perintah query. Apa perintah query-nya? MySQL query insert into buku tamu values string nama, string email, string HP, string comment. Lalu buka tutup kurung petik ganda tutup kurung titik koma. Lalu nanti kalau sudah datanya tersimpan, kita tampilkan dia pesan script alert. Data tamu telah disimpan, lalu kita tutup dia /script. Lalu kita panggil dia kembali ke buku tamu. Jadi kalau sudah selesai nanti misalnya kita isi buku tamu kita, begitu kita klik simpan, muncul pesan berupa kotak dialog yang isinya data tamu telah disimpan. Kalau kita klik OK, maka nanti langsung kembali dia ke buku tamu untuk mengisi data kembali. Saya, itu dia untuk programnya. Kalau sudah nanti, maka kita buka web browser. Kita isi data, lalu kita klik tombol simpan. Jadi untuk melihat hasilnya langsung kita buka dia PHP MyAdmin. Kita buka saja, kita tambahkan saja dia file yang baru. Maka kita ketikkan di address barnya localhost. Apa tadi? Nama file yang pertama buku tamu titik PHP. Buku tamu titik PHP. Ini dia hasilnya. Contoh kita buat dulu namanya di situ. Melati misalnya, emailnya melati@gmail.com. Misalnya HP-nya, kita buat aja 0812 sekian. Oke. Komentarnya misalnya kita buat sangat baik, terima kasih misalnya. Kalau sudah kita klik saja dia simpan. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat dulu hasilnya di buku tamu. Lihat, perhatikan sudah tersimpan. Iya, melati@gmail.com 0812. Apa komentarnya? Sangat baik, terima kasih. Bisa ya? Iya, di sini tadi mungkin tidak muncul dia.
pesannya mungkin karena belum ditutup. Sorry sebentar ya. Di sini alert, iya di sini salah. Di sini harusnya apa? Tutup kurung, bukan kurung siku. Oke, Ctrl S. Oke, kita coba lihat kembali. Tadi dia langsung kembali ke include buku tamu. Kita jalankan kembali, kita buka misalnya, kita buat lagi dia misalnya. Chandra, ya misalnya namanya Chandra gmail.com. Nomor handphonenya misalnya kita buat aja. Lalu misalnya kita buat komentarnya bravo. Oke, kalau sudah kita klik dia simpan. Nah, lihat kan sudah ditampilkan dia. Data tamu telah disimpan. Begitu kakak klik nanti dia oke, maka langsung dipanggilnya kembali file buku tamu. Baru kita lihat lagi hasilnya. Apakah sudah tersimpan ke dalam buku tamu? Iya, lihat sudah ada dua isi datanya, Malati dan Chandra. Bisa ya? Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kakak rasa bisa lah ya, karena programnya lumayan singkat. Oke, itu dulu pertemuan kita pagi hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua, tetap semangat dan selamat pagi semuanya.